mengendalikan Magic Jar rumah Anda, ya. Magic Jar rumah Anda itu Anda kendalikan secara wireless. Nah, udah pasti kan? Karena konsepnya adalah terkendali dengan menggunakan platform wireless, maka di situ kan banyak sekali yang harus kita sensor, ya. Suhunya, ya, listriknya, ya, tingkat kematangannya, ya kan, waktunya, ya. Kemudian terhubung dengan wireless, ya. Berarti apa, saudara-saudara? Input output daripada portnya microcontroller ini bisa kita manfaatkan, ya. Jadi microcontroller itu memiliki fasilitas yang sangat bagus, ya, tapi kadang-kadang peruntukannya itu terlalu sempit, ya, bagi desainernya. Jadi kenapa terlalu sempit? Karena dia tidak mengkonsepkan satu sistem kendali yang komprehensif, ya. Ya. Kemudian kan karena dia mau mengendalikan, berarti kan harus ada yang aktuator, ya, ada konsep actuation, ya. Kalau dia udah microcontroller ini mendapatkan perintah, ya, Pak, jika melebihi suhu sekian maka itu software otomatis dari microcontroller ini akan mengeksekusi, ya. Dari mana dia mengeksekusi? Dari perintah yang kita buat di dalam memorinya microcontroller ini, ya. Jika deteksi suhu di atas 50 derajat, ya, maka itu softwarenya berjalan, ya, perintah kita berjalan, ya kan, maka ini harus didinginkan. Yang mendinginkan siapa? Yang mendinginkan adalah aktuator. Lewat mana? Lewat output port. Apa yang dilakukan oleh output port ini? Output port tadi kan akan mendapatkan perintah dari memorinya microcontroller, ya, untuk ya macam-macam, ya, misalkan, ya kan, untuk mendinginkan arus, untuk menurunkan arus listrik, ya, menurunkan menurunkan beban, ya, arus listriknya, ya, atau juga mungkin, ya kan, emergency, ya, dia juga bisa itu terhubung dengan sistem pengendali kebakaran, ya, dan seterusnya. Jadi input output daripada port microcontroller ini, saudara-saudara, bisa kita manfaatkan dengan sangat luas sekali, ya, tergantung daripada sistem kita, ya, itu untuk membuat tergantung dari desain sistem yang akan kita buat, ya. Nah, saudara-saudara, ya, itu ini adalah contoh teknis saja, ya, penjelasan mengenai apa itu teknis, ya. Apa itu bagaimana kita menggunakan apa itu men-setup microcontroller, ya. Ya, jadi itu microcontroller itu bisa kita dekati, ya. Di situ ada interrupt, ya. Ini programming semua di dalam apa itu microcontroller, ya. Oke, saudara-saudara, ada pertanyaan? Halo, cek. Belum Pak, ada, belum Pak. ada, Pak. Oke, saudara-saudara, mungkin itu, ya, penjelasan daripada microcontroller, ya, yang sangat simpel, ya. Jadi itu materi kita ini sebetulnya sudah selesai, ya, materinya, ya. Tinggal untuk UASnya, ya. Untuk UASnya ini kan 2 minggu, ya. UASnya 2 minggu tuh kalau Anda bikin proyek sederhana mendesain microcontroller, Anda mampu kira-kira? Insya Allah Saya bisa, taruhkan Pak. kepada Anda. Bisa, Insya Pak. Allah, Pak. Menggunakan seperti biasa, kita menggunakan simulator, ya. Simulator aja, nggak usah ribet-ribet, ya. Gini, ini ada ini, ya, ada itu simulator, ya, simulator itu Proteus, ya. Proteus ini circuit simulation software, ya. Kelihatan Proteus, ya? Belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada. Oke, oke. Mana ini? Proteus. Oke, ya. Ini apa itu Proteus, ya, software simulasi untuk apa itu microcontroller, ya, untuk berbagai macam hal, ya, microcontroller ini, ya. Nah, nanti kalau Anda mau simulasi ini, ya, cari yang sederhana saja, jangan yang ribet-ribet, ya. Kalau ribet-ribet kan Anda butuh waktu berbulan-bulan, ya. Yang gampang saja, ya. Misalkan, ya kan, mengendalikan suhu ruangan, ya, melalui AC, ya. Mengendalikan apa saja, ya, mengendalikan apa itu dunia-dunia analog di sekitar kita yang itu bisa kita bawa ke dalam simulasi di dalam Proteus ini, ya. Kalau kita lihat, ya, contoh-contoh daripada Proteus ini banyak sekali, ya, di YouTube, ya, di YouTube, ya, coba Anda ya. Tugas Anda adalah melakukan sendiri, ya. Lakukan sendiri simulasi, kan. Coba, ya, saya cek, ya, sebentar, ya. Proteus, ya. Proteus simulation.
Nah, ini banyak sekali saudara-saudara, ya. Proteus simulation, ya. Bahkan anak SMK, anak STM aja udah bisa gunakan ini, ya. Mau kira-kira Anda menggunakan ini? Apa itu untuk bahan UAS? Proteus? Halo? Ya Pak. Iya, Ini Pak. Ya karena nanti banyak sekali di YouTube ya, Proteus ya ini, Pak. ya. Ini kan apa itu? Ini gratis ya, Proteus ini ya. Gratis kan ya. Jadi nanti apa itu UASnya menggunakan ini, ya. Jadi UASnya menggunakan ini ya, menggunakan software Proteus ya, Proteus ya kan. Kemudian Anda melakukan simulasi ya dengan sistem yang Anda inginkan ya. Sistemnya saya rekomendasikan jangan sistemnya kompleks ya. Sistem yang sederhana saja ya. Mengendalikan suhu, kecepatan kipas ya, gampang-gampang saja ya. Yang itu bisa Anda lakukan ya. Yang paling penting bagi saya adalah bukan desainnya, tapi analisisnya, saudara-saudara ya. Analisisnya adalah apa? Menjelaskan cara kerja dari rancangan Anda. Itu paling penting ya. Jadi menjelaskan rancangan cara kerja dan bagaimana hasilnya itu sangat penting bagi saya ya. Kemudian juga bagaimana cara kita mengukur kinerja. Di dalam Proteus ini banyak sekali instrumen-instrumen elektronik yang bisa kita gunakan untuk mengukur performansi daripada performansi daripada sistem ya. Kecepatan dari itu konversi ya, mulai dari analog sampai ke digital, sampai diolah, sampai ditampilkan ya, itu bisa kita ukur ya menggunakan alat-alat yang ada di sini ya. Nah, kalau Anda mampu ya kan, maka ya Anda harus siap mempelajarinya ya, mempelajari Proteus ini ya. Bisa kira-kira? Siap Pak. Kita pelajari dulu Pak softwarenya Ya, Pak. pelajari dulu ya. Ya, jadi digital Anda itu nanti digital Anda ya kan itu nanti ya mudah ya, nggak terlalu sulit ya. Zaman saya dulu saudara-saudara nggak ada software kayak gini tuh, software simulator ya. Zaman saya dulu masih ada itu zaman era PSpice ya. Era PSpice itu tidak selengkap ini ya. Kalau sekarang sudah online ya, itu sekarang ini sudah sangat mudah ya kan. Dan juga apa itu device-nya juga sangat bagus-bagus ya kan. Saya itu pernah dapat proyek ya, zaman saya mahasiswa dulu ya, proyek ya kan dari PT PAL ya kan, membuat kendali pintu otomatis ya, kendali pintu otomatis. Ya itu gampang banget itu ya. Dapat sekian juta ya buat beli laptop, buat beli komputer ya tahun 90-an itu. Tahun mendekati tahun 2000-an ya, pasca reformasi itu. Saya yakin Anda juga bisa menekuni dengan bagus ya kan, bahkan juga bisa bikin proyek-proyek ya kan, betul elektronik digital ya, sehingga nanti Anda bisa dapat rezeki dari situ. Ya tinggal kreativitas kita aja ya. Kita mau bikin apa ya? Kita mau bikin betul dengan zaman sekarang ini kan semua komponen elektronik sangat mudah ya dibeli ya. Kalau zaman saya dulu saudara-saudara itu harus ke pasar Gembrong sana ya, pasar Glodok Glodoknya Surabaya ya. Itu belusukan pagi-pagi kan supaya bisa beli yang lebih murah seperti itu ya. Oke saudara-saudara, saya pikir cukup penjelasan kita hari ini ya. Nanti ini astagfirullahaladzim, saya lupa ngerekam ini ya. Pak, boleh tanya, Pak? Iya, iya, ya. Itu tadi kan kalau UAS kan kita pakai Proteus untuk merancang ya, Pak ya? Iya, boleh, boleh. Kalau misalkan ini saya udah ada project gitu kan ya, kayak tadi misalnya Arduino gitu kan. Iya, ya. Proyeknya udah jadi. Nah, itu kan tidak disimulasi di Proteus itu. Oh, boleh, boleh. Boleh, dokumentasikan aja. Boleh, dokumentasi. Dokumentasi dan penjelasannya. Iya, ya. Jadi nggak harus pakai Proteus kan bisa Enggak, Pak ya? Iya, enggak. Syukur-syukur kalau Anda mau ukur dengan Proteus supaya itu pekerjaan Anda itu bisa dianalisis ya. Kalau ini Pak, PLC itu termasuk microcontroller bukan Pak ya? PLC itu sebetulnya apa itu? PLC ini sebenarnya analog ya. PLC itu programmable logic controller itu ya. Dia itu kan ya, betul. Berbeda ya PLC itu. PLC itu lebih dekat ke analog sebenarnya, programmable logic controller itu. Walaupun PLC itu memang banyak digunakan di industri ya, banyak sekali digunakan di industri karena memang sudah proven betul di industri ya. Sebetulnya PLC Anda itu kan gede sekali. Ya, betul nggak? Satu lemari ya. Kalau enggak Pak, mungkin kan kalau saya kan bikin project dari PLC kan paling yang I/O-nya 40 gitu, yang ada bahkan ada yang cuman I/O-nya 10 gitu ada, tapi yang ada 40 ya? juga ada. Gede itu ya, gede sekali kan? Enggak sih Pak, cuman sekotak HP itulah.
Ya, ya. Kecil. Kalau PLC zaman dulu kode gede satu lemari gitu ya. Karena di dalamnya Sekarang itu kecil-kecil Pak. Kecil ya banget sekarang. itu switch ada sebenarnya, switch ya. Dia cuma switch ya, switcher ya. Dia jadi itu PLC itu ya itu juga sama ya kan sistem kendali. Iya Sistem Pak. kendali. Yang itu kalau zaman sekarang sudah terhubung dengan komputer ya PLC ya, sudah terhubung Betul, dengan betul Pak. komputer Ya. ya. Kalau zaman dulu itu belum ya, belum karena PLC itu adalah itu programmable logic controller. Dia switch saja, switch ya. Jadi programnya itu apa programnya? Program itu mengendalikan switch ini ya. Jadi switch satu terhubung dengan itu saklar sana, switch satu terhubung dengan sensor sana. Nah, tugas kita itu merancang logika pemrograman yang cara kerja dari sensor itu terhubung dengan saklar-saklar tadi itu. Nah, itu kan. Nah, kalau zaman sekarang ya kan, PLC zaman sekarang, generasi sekarang ini memang sudah terhubung dengan dunia komputer ya, tapi itu pemrogramannya ini agak sulit pemrogramannya, basic pemrogramannya ya, pemrogramannya. Bahasa pemrogramannya apa sekarang pakai di PLC? Sekarang kan langsung ladder Pak. Jadi kayak Ladder ya, ya, ladder ya. Masih pakai ladder itu. Iya. Iya. Zaman saya dulu itu. Sebetulnya PLC ini bisa kita replace dengan microcontroller karena lebih efisien, ya. Betul. Lebih efisien kan karena lebih kecil ya, tapi kemampuannya kan sangat besar itu, ya. Betul Pak. Cuman kenapa industri nggak pakai microcontroller? Anda tahu jawabannya? Mungkin belum Ini Pak, problem, Pak. istilahnya kekuatannya lah Pak, ketahanannya, Nah, ya, ketahanannya Pak. ketahanannya aja ya kan, karena kan device-nya apa itu microcontroller ini lebih rawan ya, lebih rawan karena dia apa itu khawatir kalau dipakai industri itu macet ya kan, karena apa itu tegangannya di industri kan nggak stabil ya, macam ya gangguan. Ya. Oke bagus ya, kapan-kapannya nanti kita diskusi masalah microcontrol dengan PLC ini ya, walaupun PLC ini masih merajai di industri ya, saya tahu masih dirajai di industri untuk. Izin tanya Pak. Halo Pak. Ya silakan. Mengenai absensi Pak. Untuk Kenapa yang Anda? untuk yang apa? Pertemuan kemarin. Iya. Anda kan dapat? Masih alfa saya Pak. Padahal masuk. Saya ya. juga dua terakhir alfa, Pak. Ya, coba nanti gini aja, itu Anda WA saya, nama dan NPM ya. Kalau WA dosen, pastikan adalah Anda kenalkan nama dan NPM, Pak, mohon izin saya kemarin masih alfa gitu ya. Padahal saya sudah beraktivitas. Itu aja ya. Siap, Untuk siap. kontaknya Pak, enggak ada Pak. Apanya? Enggak ada kontaknya Pak. Nanti saya kasih kontak saya. Saya kasih nomor HP saya ya, nanti saya forward ke bagian PA ya. Siap Pak, siap. Itu bagus tadi ya, yang bisa merancang Arduino tadi ya. Siapa namanya? Siapa tadi namanya bisa merancang Arduino tadi itu? Oh, kalau saya yang PLC sama Arduino tadi Pak. Oh, PLC ya. Oke, bagus ya. Juga kemarin. Ya, bagus. Itu bisa dapat proyek banyak Anda itu ya. Zaman saya dulu aja itu waktu kuliah ya kan, itu dengan alat adanya itu proyek saya itu banyak banget itu ya. Bikin sistem-sistem itu ya. Kalau zaman sekarang saya udah nggak kuat kalau nggak ngatik ya. Nyoder aja sudah itu saya nggak sempat nyoder. Kalau zaman dulu masih suka ya. Nyoder, kemudian PPI-nya 8255 ya. Tapi sekarang ya sudah sangat canggih ya. Jadi sudah plug and play ya. Saudara-saudara, Anda merancang sistem elektronik zaman sekarang ini tinggal plug and play, tidak perlu lagi ya nyoder ya. Dan semua sekarang lebih compact semua ya, tinggal plug and play aja ya. Paling nggak butuh betul nyodernya udah sedikit ya. Betul ya? Iya Pak. Ya kan? Betul nggak omongan saya ini? Iya Pak, tinggal colok-colok sekarang Pak. Colok aja sekarang kan, tinggal softwarenya aja yang kita mainkan, softwarenya ya. Tinggal Anda merancang wadahnya aja ya, wadah yang bagus, yang kuat gitu ya. Gitu aja kan. Kalau zaman saya dulu sudah masih gergaji saudara, gergaji masih macam-macam ya. Nah oke saudara-saudara, Anda nanti saya berikan opsi ya, boleh merancang secara simulasi dengan software virtual, boleh merancang proyek elektroniknya sendiri ya. Siap. Ya, yang tadi itu maaf. boleh ya. Tadi untuk servernya kan harus menggunakan Proteus, Pak. Kalau misalkan software yang lain tuh bagaimana? Boleh. Multisim misalnya. Boleh. Multisim masih bisa digunakan itu, multisim itu, microcontroller. Oh, gitu, baik. Boleh. Terima kasih, Pak. Ada fasilitas ini. Bukan ya gini. Fasilitas lengkap nggak seperti Proteus. Kalau lengkap nggak apa-apa pakai aja ya. Karena kadang-kadang saya sudah lama nggak ngamati itu software seperti ini. Baik. Terima kasih, Pak. Yang penting gampang saja ya. Yang saya kepingin yang mudah-mudah saja ya. Jangan terlalu sulit ya. Yang sulit itu seperti teman Anda tadi ya, sudah merancang Arduino ya, sudah
Itu untuk apa Arduino Anda itu mengendalikan apa, Mas? Kalau kemarin tuh, kalau yang saya Pak, Mm-mm. itu ada dua. Yang pertama itu pas waktu COVID itu kan, jadi kalau karyawan masuk itu kan diminta untuk mengisi apa namanya Absen. tracing itu loh. Jadi Hmm. apakah Anda sekarang lagi batuk atau panasnya berapa segala macam kan, itu kan tracingnya kan online tuh. Jadi Oke, sebelum masuk ke kantor kan ngisi itu. Hmm. Nah, di sistem lama itu begitu karyawan masuk itu pengisian itu dicek sama itu Pak, sama satpam kan. Jadi pengisian tracingnya itu diisi HP-nya, di HP-nya itu dicek satu-satu gitu sama satpam. Oh udah diisi tracingnya. Nah itu kan terlalu lama ya. Nah saya pikirannya gimana pakai itu aja, pakai ID card itu ketika di tap in di RFID, nah nanti itu langsung ada indikator bahwasanya si karyawan itu udah ngisi tracingnya ini, apakah dia dibolehkan masuk atau enggak, itu langsung di situ. Jadi enggak satpam enggak ngecek di HP-nya langsung, tapi si karyawan ini masuk, ID card-nya di tap. Nah, nanti di situ ada kalau dia tracingnya enggak bagus ya belnya bunyi terus lampunya merah gitu. Kalau dia bagus ya hijau silakan masuk. Jadi enggak ngecek satu-satu secara manual gitu. Ya Jadi bagus. tinggal tap aja. Ide Anda bagus ya. Ide Anda cerdas itu bagus ya. Saya appreciate dengan Anda ya. Yaudah itu aja dijadikan sebagai apa itu? UAS ya. UAS ya. Tapi itu udah berjalan kemarin nggak apa-apa Pak ya? Saya Nggak apa-apa. Nggak Iya. apa-apa ya. Tinggal disempurnakan aja ya, disempurnakan dari desain Anda ya kan. Kan saudara-saudara, apa bedanya kita dengan orang itu teknikal biasa ya dalam merancang hal seperti ini? Bedanya adalah kita kemampuan analis kita. Kemampuan analis kita itu menentukan apa itu saya katakan sebagai kualitas daripada ini ya, sebagai engineer ya. Jadi Anda harus meningkat nih dari teknisi ke engineer ya. Engineer itu harus bisa menganalisis cara kerja ya. Kelemahannya di mana? Anda bikin apa aja itu pasti ada kelemahannya ya. Nggak ada kelemahannya. Kelemahannya di mana? Ya. Bagaimana kelemahan itu nanti diatasi ya. Jadi orang-orang engineering itu tahu ya, dia bikin jembatan ya, bikin jembatan itu kelemahannya kan ada ya. Jembatan itu nggak bisa dilewati 10 tank. Itu nggak mungkin ya. Tapi jembatan ini dirancang kemampuannya sekian. Nah, itulah orang yang engineering ya, beda dengan orang teknikal. Orang engineering itu tahu bisa mengetahui ya. Jembatan ini dirancang untuk sekian ton ya kan. Di luar itu wassalam ya. Pak, kalau saya kepingin lebih bagus lagi, ya harus dirancang lebih bagus lagi, dirancang untuk sekian ratus ton, dan seterusnya ya. Nah, sama seperti kita di dalam merancang sistem elektronik ini ya, kita harus tahu kelemahan kita di mana. Itulah kelemahan itu harus berbasis pada analisis. Kenapa kok bisa kemampuannya cuma seperti itu? Nah, dijelaskan. Ini loh, Pak. Kenapa ya? Nah, itu kelemahannya seperti itu ya. Saya katakan itu bukan kelemahan ya, tapi karakteristik ya, karakteristik dari sistem yang kita desain. Nah, itu tugasnya anak-anak S1 di situ ya. Bisa menerapkan tapi juga bisa menganalisis dan menjelaskan. Nah, ya. Gitu ya, anak-anak ya. Halo? Ya Pak. Ya, itu tugas Anda ya. Tugas Anda. Jadi nanti itu latihan dulu ya. Makanya itu kalau latihan itu nggak usah sulit-sulit ya, gampang-gampang saja dulu ya. Supaya nanti kalau itu direalisasikan menjadi suatu proyek tugas akhir ya, Anda bisa membuatnya lebih bagus ya. Jadi nanti tugas akhir Anda itu Arduino boleh ya. Anda bikin Arduino sendiri, itu beli Arduino kan, merancang apa saja kan. Itu kan banyak sekali tuh. Source code di apa itu di internet kan banyak sekali ya, bisa kita modify menjadi apa saja ya, tinggal modifikasi aja ya, modifikasi misalkan untuk suhu, untuk sistem kendali kecepatan ya, dan lain-lain ya. Karena saudara-saudara, pekerjaan seperti ini di industri sangat sekali dibutuhkan ya. Tadi teman Anda itu udah tahu tuh PLC kan. Anda pernah nyoba DCS, Distributed Control System? Itu seperti apa Pak? Hah? Itu DCS. seperti apa? Hah? Itu seperti apa Pak? Seperti DCS ini operating sistemnya, komputernya untuk industri, komputernya ya. Jadi industri kan misalkan ya, Anda pernah lihat industri di Karawang sana atau Bekasi sana ya, industri misalkan bikin komponen ya, bikin komponen itu kan dari bahan mentah sampai jadi barang jadi, sampai dites, sampai ditaruh di gudang, itu kan harus ada yang ngatur. Betul nggak? betul, Nah, betul, yang Pak. ngatur siapa? Yang ngatur adalah komputer. Komputernya apa? Untuk industri namanya DCS, Distributed Control System. Ya, itu lebih tinggi. Itu bosnya PLC. Nah, PLC ini yang teknis ini ya. PLC ini, bawahnya DCS ya. Ya, gitu.
Oke, itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan itu dibutuhkan ya, terutama anak-anak dari perguruan tinggi kan. Di situ kalau anak-anak mau belajar ya kan, itu bagus lagi. Rata-rata yang kerja di situ anak elektro, anak teknik elektro, ya anak teknik fisika, anak teknik mesin ya. Karena dia diajari cara menggunakan ini ya, PLC, DCS ya. Kemudian itu sayangnya microcontroller itu nggak bisa masuk di situ ya, karena microcontroller itu ada kelemahan ya. Ada kelemahan yang saya nggak jelaskan ya, karena memang ada kelemahan dari sisi kerentanan ya, rawan ya. Microcontroller itu manja ya. Microprosesor dan microcontroller itu bagus tapi manja. Apa yang buat dia manja? Yang buat dia manja adalah tegangannya harus stabil, 5 volt DC. Nah, itu sulit ya. Sulit sekali. Kecuali kalau komputer. Makanya komputer Anda itu kan dilengkapi dengan penstabil tegangan macam-macam ya. Tidak terganggu oleh elektronik yang lain ya kan. Itu pasti berjalan. Tapi kalau di industri itu sangat rawan sekali ya. Karena itu sistemnya di industri itu masih menggunakan sistem yang masih ya saya katakan cukup cukup bagus ya. Tapi sudah di proven ya. Dan mungkin sekarang sudah berkembang menjadi sistem yang lebih canggih lagi. Nah. Mohon maaf saudara-saudara, saya lupa ngerekam ini ya. Lupa ngerekam tadi nggak ada yang ngingetin ya. Nanti saya tulis ulang ya penjelasan saya ya. Di forum diskusi ya. Saya tulis ulang aja di forum diskusi ya. Kemudian tinggal Anda itu siapkan aja ya. Jadi itu tugas akhir Anda nanti tugas akhir. UAS Anda cukup aja bikin simulasi, bikin PPT, vlog ya. Gitu ya. Selalu dijelaskan dengan vlog. Kenapa harus dijelaskan dengan vlog ya kan? Supaya Anda tidak menggunakan ChatGPT ya. Siapa? Kalau UAS saya itu menggunakan konsep soal kuno gitu kan, jelaskan, hitunglah, itu Anda copy paste ke GPT keluar semua itu, ya kan? Betul nggak? Betul, Pak. Keluar semua ya kan? Betul. Saya nggak, ini kita cyber, kita harus lebih canggih ya. Kita lebih canggih daripada ChatGPT itu ya. Jadi kita jelaskan ya. Anda merancang, katakanlah rancangannya gagal, itu nggak apa-apa ya. Nanti saya tulis di forum diskusi ya. Katakanlah rancangannya gagal, tidak bekerja pun nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa, karena yang saya minta adalah penjelasannya. Ya, Anda menjelaskan kenapa kok gagal. Ya, bagi yang berhasil, jelaskan kenapa kok berhasil. Itu doang, ya. Nggak terlalu sulit, ya. Bisa ya? Insya Allah, Pak. Ya, pasti bisa lah, ya. Karena gagal aja masih saya hargai, ya. Berhasil juga saya hargai, ya. Jadi Anda menggunakan software itu merancang, Pak, nggak bisa jalan, Pak, alatnya, Pak. Apa alatnya konslet, Pak? Ya, itu nggak apa-apa, ya. Jelaskan, ya. Itulah dunia akademik, saudara-saudara ya. Boleh. Orang itu boleh gagal, ya boleh gagal nanti coba lagi. Tapi kan ini nggak mungkin ya karena ini semester ya. Ya nanti di lain waktu Anda bisa coba sendiri ya. Bagi kita adalah kita membentuk budaya akademik ya kan. We trying something ya. We trying something new and we trying to innovate ya kan. Kalau toh gagal ya nggak apa-apa ya kan bisa diulang ya gitu. Oke cukup saudara-saudara ya. Saya itu tulis penjelasan saya nanti di forum diskusi ya. Sampai ketemu ya di UAS ya. Pak. Oke, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.